Beliau adalah Ketua Inkindo Sulawesi Selatan dan saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif di momentum politik kali ini. Bersama saya Wana Shimel dalam 100 Caleg Bicara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, bisa diceritakan sedikit apa saja sih kesibukannya saat ini? Ya, alhamdulillah. Kesibukan saya sehari-hari adalah konsultan. Saya konsultan bergerak di bidang pembangunan, memimpin organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Selatan, di mana anggotanya ada kurang lebih 460 perusahaan yang bergerak di Sulawesi Selatan ini. Selain itu, sebagai bendahara umum partai, tentu banyak kegiatan kepartaian yang kami ikuti. Di luar itu juga ada organisasi partai juga namanya Pandutani. Saya juga ketuanya dan itu ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, inilah yang banyak berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat luas di Pandutan ini. Nah, jauh sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan. Nah, di situ saya banyak mengetahui bagaimana membangun suatu daerah, bagaimana memajukan daerah itu melalui pembangunan wilayahnya. Kebetulan basic saya itu S1 dan S2 itu perencanaan wilayah dan kota. Artinya dengan berprofesi sebagai konsultan, ilmu saya terapkan di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal saya menjadi anggota DPR RI, bagaimana mengawal pemerataan pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Ini banyak hal yang bisa kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana meningkatkan kualitas pembangunan itu sendiri. Tentu tidak banyak yang kita, tidak sedikit ya yang kita lihat. Kegagalan-kegagalan proyek, adanya proyek yang gagal konstruksi, perencanaan yang tidak matang, pembangunan yang mengeluarkan anggaran biaya besar, kemudian manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak sebanding. Tetapi banyak juga yang telah dilakukan oleh teman-teman kita, anak negeri yang berprofesi sebagai konsultan, berkarya yang betul-betul menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Contoh misalnya pembangunan bendungan, pembangunan irigasi, pembangunan jalan, pembangunan rel kereta api. Tetapi itu semua harus berlandaskan kepada basic pengetahuan yang cukup. Nah, mudah-mudahan bekal ini bisa mengantarkan saya menjadi anggota DPR RI di Sulawesi Selatan. Pesta Demokrasi 2019 kali ini Pak tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor politik. Nah, apa sih yang membuat Bapak optimis untuk maju ke Senayan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Politik bagi saya adalah panggilan jiwa, pengabdian. Bagaimana mengabdikan, mewakafkan diri ini untuk masyarakat. Apa yang saya miliki akan saya persembahkan kepada masyarakat luas di Sulawesi Selatan. Contoh misalnya, ilmu tentang perencanaan wilayah dan kota. Bagaimana membangun desa, memajukan desa, sehingga dia bisa menjadi berdaya, mampu petaninya menjadi sejahtera, peternaknya menjadi sejahtera, yang di pesisir nelayan-nelayan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini semua bisa kita atur melalui perencanaan yang bagus. Nah, di luar itu, saya sebagai Ketua Pandutani Sulawesi Selatan memahami betul apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya, peternak-peternak kita yang ada di Bulukumba, jumlahnya besar, populasi ternaknya besar. Nah, dia sudah menggunakan sistem IB dan lain sebagainya. Ini yang kita harus dorong terus. Bagaimana peternak mampu betul-betul menerapkan teknologi itu. Bagaimana memfasilitasi penyuluhnya. Bagaimana meningkatkan kemampuannya. Sehingga masyarakat betul-betul
merasakan teknologi di bidang peternakan. Contoh, di Kabupaten Wajo, panjang pesisir pantai kita itu kurang lebih 90 km. Artinya apa? 90 km ini ketika dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi income tersendiri bagi masyarakat pesisir. Satu lagi, di Wajo itu jumlah areal pertaniannya kurang lebih 90.000 hektar yang menggunakan irigasi teknis hanya 30.000 hektar. Bagaimana seandainya irigasi teknisnya kita tingkatkan? Tentu masyarakat lebih sejahtera. Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di Bone, di Pangkep, di Sopeng, semua memiliki potensi yang cukup besar. Di Baru, Pare-Pare sebagai Adat Madani, semua kita akan dorong bagaimana membangun sinergitas wilayah sehingga terjadi akselerasi yang bagus, saling mendukung antar wilayah ini sehingga dia menjadi tumbuh, menjadi daerah yang mandiri, yang mampu membiayai dirinya sendiri. Ini perlu dorongan kerja nyata dari orang-orang seperti kita semua, dari generasi muda. Kenapa generasi muda? Generasi muda bekerja cepat, berpikir cepat, dan bertindak cepat. Saya yakin dengan itu kita bisa raih kesuksesan. Tagline saya, muda adalah kekuatan. Artinya apa? Semua bisa kita laksanakan karena kita punya semangat. Nah, kemudian Pak, bagaimana Bapak melihat persoalan yang ada saat ini khususnya di dapil Bapak? Nah, sedikit tadi saya sudah urai. Di dapil saya ada 9 kabupaten. Semua memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita mulai dari Maros. Maros memiliki pariwisata yang bagus, ditunjang oleh pertanian dan perkebunan. Kemudian masuk ke Pangkep. Pangkep juga memiliki komoditi jeruk yang bagus. Mari kita dorong terus ini sehingga dia memiliki nilai yang lebih bagi petani. Bukan hanya buahnya itu dijual untuk lokal, tetapi mari kita support dia. Bagaimana bisa impor? Kementerian Pertanian mendorong pertanian kita untuk maju. Ini bisa kita lakukan. Nah, kita punya ruang untuk mengembangkan itu. Kita pindah ke Baru. Baru juga demikian. Ada pegunungannya, ada pertaniannya, dan ada lautnya. Semua punya potensi yang bisa sinergi. Kemudian masuk ke Pare-Pare. Pare-Pare sebagai area perdagangan yang menghimpun seluruh daerah-daerah hinterlandnya. Ini sangat strategis fungsinya. Mari kita dorong dia sehingga mampu menjadi penopang. Selain Kota Makassar, Pare-Pare juga bisa menjadi hub untuk Sulawesi Selatan. Kemudian masuk ke Wajo. Wajo ini paling lengkap. Saya kebetulan lahir dan besar di Wajo, memahami betul Wajo ini. TK saya sampai sekolah SMA, teman-teman saya kecil, kearifan lokal yang ada di Wajo, paham betul. Wajo potensinya begitu besar. Yang terkandung di dalam perut buminya itu berapa juta barel minyak. Belum yang ada di permukaan, di perutnya aja ada. Danau Tempenya. Danau Tempe kalau kita merujuk sejarah, itu penghasilannya dulu sampai 70.000 ton per tahun hasil dari ikan tawar ini. Kenapa orang Wajo bisa cerdas, bisa pintar-pintar? Karena terpenuhi sumber gizinya. Nah, kondisinya sekarang apa? Danau Tempe hanya tinggal 1,5 meter kedalamannya, yang tadinya 15 meter. Ini semua butuh penanganan. Alhamdulillah, sekarang pembangunan di Danau Tempe sudah berjalan, mulai direvitalisasi, mulai pengerukan dan lain sebagainya. Nah, ini semua perlu kita dorong. Areal pertanian yang tadi saya sampaikan di Wajo punya 90.000 hektar yang teraliri irigasi teknis hanya 30.000. Pemerintah punya program bagaimana meningkatkan itu. Itu perlu kita support, perlu kita kawal. Bagaimana kualitas proyeknya, kualitas pembangunannya betul-betul baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita pindah ke Kabupaten Bone. Kabupaten Bone dengan luas dan jumlah penduduk yang begitu besar punya potensi yang sangat besar. Panjang pesisir pantainya besar. Bone punya pertanian yang luas. Tinggal disinergikan dengan daerah-daerah sekitarnya. Sopeng juga demikian. Uniknya Sopeng ini, walau daerah yang bertekstur pegunungannya ada, tapi kalau kita merasakan berasnya Sopeng, nikmatnya boleh diadu. Artinya apa? Potensi-potensi ini bisa kita jual untuk masing-masing daerah. Sopeng sekarang bergeliat dengan
pariwisata, dan bagaimana membangun kotanya. Itu satu kemajuan. Itu kita butuhkan pemimpin-pemimpin itu. Dan posisi DPR pada posisi ini bisa betul-betul mensupport, mensinergikan antar pemerintah pusat turun ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kita naik ke Sinjai. Sinjai juga demikian. Sinjai perkebunannya bagus, di sana ada cengkeh, di sana macam-macam. Potensinya luar biasa. Ada pariwisata juga di sana, ada Pulau Sembilan yang punya daya tarik. Penghasilan di bidang perikanan kelautan, ada Lapak yang menjadi daya tarik tersendiri dengan ikan segarnya. Ini semua bisa mendorong ekonomi kita, mendorong para nelayan-nelayan kita untuk berhasil dan sukses mendapatkan income yang tinggi. Kemudian kita naik ke Bulukumba. Bulukumba tidak kalah pentingnya sebagai daerah yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya. Bulukumba menghubungkan Selayar, kemudian Bulukumba juga memiliki banyak destinasi wisatanya. Mereka mulai menggali potensi-potensi itu yang pada akhirnya dan berujung pada peningkatan kesejahteraan. Ini semua kita butuhkan. Mari kita sinergikan. Jangan kita melihat sepotong-sepotong Sulawesi Selatan ini. Kita lihat Sulawesi Selatan secara utuh. Kita lihat, kalau perlu kita lihat secara Sulawesi secara umum. Artinya apa? Sebagai Sulawesi Selatan sebagai pintu untuk timur akan mengambil peran yang sangat strategis. Mari kita support. Penghasilan beras kita melimpah, kita surplus, bukan hanya di beras, jagung, buah-buahan. Nah, itu penting. Nah, saya kembali sedikit ke Wajo. Dalam pencalekan ini, saya mengajak adik-adik mahasiswa, saya menginisiasi sebuah gerakan yang dimotori oleh Pandu Tani, bagaimana masyarakat perkotaan itu mau menanam tanaman pohon buah di halamannya. Kalau mereka terbatas dengan lahan, tanaman buah ini bisa ditanam di pot. Artinya apa? Masyarakat kota kita ajari menanam, jangan hanya pintar membeli, tetapi dia juga bisa memahami apa yang dirasakan oleh petani-petani kita yang ada di daerah. Nah, ini gerakan ini sementara berjalan, mudah-mudahan berhasil. Bukan hanya semata-mata elektoralnya yang saya buru, tetapi minimal ada efek yang bisa dan ada sesuatu yang tercipta di masyarakat. Buah-buahan tersedia, kebutuhan vitamin C-nya ada. Yang buah yang kita tawarkan itu ada pepaya yang kita varietasnya ada 5, kemudian ada jeruk keprok yang kita tawarkan itu untuk dataran rendah, kemudian ada mangga. Artinya dengan 3 jenis buah ini, mudah-mudahan masyarakat kota di Wajo ini akan bertambah terpenuhi kebutuhan gizinya dan bertambah income-nya. Karena kenapa? Ketika ini berkembang, ini menjadi sebuah income tambahan. Nah, itu untuk sementara gambaran 9 kabupaten yang ada di dapil saya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, memang begitu banyak potensi dari dapil Bapak yang sebenarnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun tetap masih ada persoalan. Nah, seperti apa Bapak akan mengawal persoalan tadi jika terpilih menjadi anggota legislatif? Nah, ini menjadi tantangan. Jika terpilih, tentu regulasi yang kita perbaiki. Bagaimana membagi kewenangan ini? Bagaimana menjadikan kabupaten-kabupaten ini spesialis di bidangnya masing-masing? Ini kita akan sinkronkan. Kita harus bekerja sama dengan baik. Pak Gubernur kita hebat, orangnya cerdas, mampu meng-hire, bagaimana melihat keunggulan masing-masing daerah. Ada daerah yang potensinya pariwisata, ada yang daerah potensinya pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Saya memahami betul itu karena basic saya perencanaan wilayah dan kota. Kita harus mengawal aturannya, mengawal regulasinya, kemudian mendorong supaya semua sektor tadi bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Hanya regulasi yang baik, yang memihak kepada rakyat, yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai caleg DPR RI, apa yang ingin disampaikan kepada konstituen khususnya di dapil Bapak saat ini? Ya, yang ingin saya sampaikan ke masyarakat, mari memilih dan mengenali calon wakil Anda. Kenalilah dengan baik apa kemampuannya, apa kapasitasnya, seperti apa dia. Karena kelak dia akan mewakili Anda 5 tahun ke depan menjadi
penyambung lidah Anda di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Saya menawarkan diri menjadi anggota DPR RI. Mudah-mudahan mampu berbuat baik, berbuat lebih, dan mewakafkan diri ini kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Satria Majid, calon anggota DPR RI dari Dapil Sulsel 2, Maros Pangkep Baru Pare, Bone Sopeng Wajo Sinjai Bulukumba, dari Partai Demokrat nomor urut 6. Wahai anak muda, mari kita satukan, kita support Partai Demokrat. Dia akan kembali ke 14 program pokok yang sudah pernah ditawarkan Pak SBY, dan saya yakin itu mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada sekarang. Saya yakin anak muda semua di seluruh wilayah Sulawesi Selatan ini akan memilih anak muda yang punya potensi. Mari kita berjuang. Terima kasih Pak atas kesempatannya bisa diskusi dengan isi visual pada hari ini. Terima kasih, saya juga sangat berterima kasih, sangat senang bisa isi visual mewawancarai saya. Semoga ini menjadi media edukasi bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Saya sangat support, bangga dengan kalian-kalian semua yang bergerak di bidang ini. Punya keinginan bagaimana mencerdaskan para pemilih kita, supaya mereka betul-betul memilih wakil yang tepat untuk mewakili Sulawesi Selatan. Terima kasih. Demikian diskusi saya dengan Bapak Haji Satria Majid. Salam aspirasi rakyat.